Untuk tausiah agama pada acara malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Mukhtaram Ad-Da'i ilallah wa Hujjatul Islam Al-Ustadz Safi'i Muslim. Al-waktu wal makan iyyahu fatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampuraknya kalau di sini emang orang tapi kedengeran. Pantes kalau orang Pulau Galatik kebanyakan dagang otak-otak. Ini suaranya mah di depan cantik-cantik cuman kurang kompak. Pulau Galatik dagang otak-otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah selamat, Allah kasih barokah, Allah kasih rahmah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi syara'i'id din. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbad الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد. وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعداد المقدس عن كل أحد، وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسبب الأعظم لكل الموجود، صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنة ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا وذكرنا مع نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا وعن أعدائه حجابا مسدودا وعلى آله وصحبه وسلم. Qabaltuka biwassin qabuli wa khatamtu ala fammika bifahmir rasul wa tutawi'uni bi aisim ma aqulu. Allahu akbar. Yang mulia dan yang sangat saya muliakan, para ayahanda, para bunda yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, bil khusus yang sangat-sangat saya muliakan orang saya Al-Mukarram Bapak Haji Nuh, Al-Mukarram Bapak bertuanya Bapak Antasa, Bapak Acung, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Cahria, Al-Mukarram Bapak Ustadz Mukhtar, Al-Mukarram Bapak Ustadz Didi, Bapak Wakil Anton, Al-Mukarram Al-Ustadz Lili, Tua DKM Masjid Jami Nurul Iman, juga para asatid
lainnya, orang-orang tua saya, guru-guru saya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, yang kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umurnya oleh Allah, manfaah barokah buat kita semua ilmunya, dan mudah-mudahan tambah ijabah doanya, amin. Saya hormati dan yang saya muliakan sahibul bait, sahibul hajah, my friend, ke bahasa Inggris dikit, Bapak, nggak pakai Bapak, Mister ya, Mister Entasa, yang beberapa hari kemarin datang ke padepokan saya, ke padepokan Gunung Wangsit, bertemu sama Prabu Brahma Kumbara, dua-dua dia sama pendekar perempuan, bini apa mantili, sama mantili si pedang setan, jelang sore. Dan kebetulan sore itu saya hendak berangkat taklim di Masjid Nurul Iman, Selasa sore Pak ya. Alhamdulillah sampai juga ke padepokan saya dengan jalanan enak luar biasa. Mana ibu? Menderita, mendeking. Kata guru Asep, ini jalan-jalanan luar biasa. Itulah indahnya kampung saya. Bawa motor yang biasa mancing ke sono itu dikasih bonus sama Allah 3. 1 berasa onta, yang kedua berasa kuda, kemarin hujan gede berasa naik jet ski, mahal harganya naik onta, cukup datang kampung saya berasa naik onta, cukup datang ke kampung saya cukup berasa naik kuda. Apalagi kemarin hujan gede, kata abang saya, abang Kacup, ini udah berasa kayak naik jet ski, bronjong, sayuran, ban yang keluar ombak, kan kayak di Ancol. Mudah-mudahan nih hajat Allah kasih barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walimatul khitan, anak yang dikhitankan, mudah-mudahan anak yang dijadikan oleh Allah anak yang solih, anak yang membawa barokah, anak yang membawa kita semua menuju ridho dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap aparatur pemerintah desa Segaran, yang kita doakan bersama mudah-mudahan dari Bapak Kades sampai aparaturnya mampu membawa amanah dari Allah, amanah masyarakatnya menuju masyarakat yang beribadah barokah, mudah-mudahan jadi masyarakat yang dibawa oleh pemerintahnya, masyarakat yang bahagia dunia dan akhirat, amin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan prajurit-prajurit hadroh, prajurit-prajurit hadroh, apa namanya dulu saya lupa, Babur Rasulullah, Ahbabur Rasul, Ahbabur Rasulullah, pecinta-pencinta Rasul. Mudah-mudahan bukan sekedar hadrohnya tapi jiwanya jiwa yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini prajurit hadroh ditempatkan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Saya hormati dan yang saya muliakan para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang udah pada nongkrong di sini, yang gerah, yang ngantuk semuanya, mudah-mudahan kehadiran kita semua dicatat oleh Allah dengan catatan tinta emas amalan yang solih dan solihah sebagai bekal menuju ridho dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Malam hari yang indah diiringi angin yang sepoi-sepoi basah dalam rangka walimatul khitannya putranya Bapak Antasa kerjasama dengan bininya, ilok dewek-dewek. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini hatinya tidak resah dan gelisah, tetap selalu bersyukur kepada Zat pemberi barokah, Zat yang maha gagah pemberi nikmah, ya Zat yang maha hebat, ya Zat yang maha kuat, penguasa jagat, penguasa akhirat, pemberi nikmat kepada seluruh umat ialah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan kudrah dan iradahnya nih malam kita sama-sama dikumpulkan di tempat yang mulia dalam rangka menghadiri pengajian walimatul khitan
yang mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadi wasilah sababiah kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, disehatkan pikiran, dikasih keluarga yang sakinah, anak-anak yang solih dan solihah, rizki yang berlimpah dan barokah, selalu dikasih kekuatan ibadah. Mudah-mudahan semuanya dikasih kesempatan berziarah ke Mekah dan Madinah, dan diwafatkan kelak kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Enak banget, hajatan baru tumben yang kedua kalinya diisi pengajian di Tanjungan. Alhamdulillah. Karena memang tadi punya cerita, niatnya yang pengen orjen tunggal berdangdutin dengan dangdutan. Orang tua kagak ngizinin, berkah manfaah, kebetulan juga diingetin dengan adanya kematian ya. Alhamdulillah, yumkinul kabair, kemungkinan gede kalau nih hajat diizinin sama Allah makai dangdutan, itu almarhum kagak dikasih Fatihah. Itu bener kagak gitu? Berkahnya pengajian Allah ridho almarhum, udah kita kasih Fatihah, berapa jumlah yang hadir Fatihah masuk punya nilai di dalam kuburnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya kubur yang bercahaya, raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Man sanna sunnatan falahu ajruha wa ajru man amila bih. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Nabi, maka baginya pahala, juga pahala bagi orang yang hadir semuanya. Alhamdulillah. Ini nilainya hebat luar biasa. Allah, emang kita bakal mati semua. Makanya jangan sampai terpedaya dengan kehidupan yang cuman sementara. Salawat beriring salam semoga tercurah atas pemimpin alam, pemimpin yang telah merubah tatanan kehidupan manusia dari lembah kehinaan, kedzaliman, kebelangsakan menuju puncak ilmu pengetahuan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang sayang kepada kita umatnya, pemimpin yang diibaratkan mentari dan rembulan pelita di gelapnya malam. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini sebenarnya ampura ibu bapak, ini malam iseng juga Bapak Antasa, kebetulan yang kori juga, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, abang saya dari Garon, Al Ustad Asnawi, alumni pondok pesantren Tilawatil Quran Abah Kiai Haji Hawasi, Sumur Bandung, Banten. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, manfaah barokah buat kita semua. Apa yang dibaca Quran menjadi syafaat buat beliau dan buat nanti kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang keduanya yang bikin iseng juga, MC-nya tanggung-tanggung, MC-nya diambil dari Jawa Timur, kan iseng juga. Pondok pesantren Wali Songo Mbah Kiai Haji Adlan Ali, yang mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Kebetulan beliau di Wali Songo, Cukir, Jombang, Jawa Timur, benar Ustaz. Ini termasuk guru saya, karena saya Ustaz Asnawi dan Ustaz-Ustaz di sini belum pernah ngerasain bagaimana warna Jawa Timur. Yang tahu kuping kita doang tadi, kata si Mas. Wetan kali, kulon kali, yang arti dia dewek-dewek, yang lain kagak ngerti. Tengah-tengah tanduran pari, betul gitu. Saya tanya apa sih maksudnya itu. Ini malam kita ngaji, ikutin ajaran kiai. Cuman yang ceramah bukan kiai, bukan ustad. MC baru masih berdomisili di Wali Songo, tetanggaan dengan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng. Pendirinya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, adalah pahlawan pejuang yang melahirkan seorang menteri agama pertama di zamannya Bung Karno, Kiai Wahid Hasyim, yang punya putra jadi presiden kemarin, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi beliau ditempatkan di tempat yang
luar biasa oleh Allah. Kita doain mudah-mudahan ini ustadz kita jadi ulama yang bisa nuntun kita semua di wilayah sini. Mudah-mudahan dengan ilmunya bisa menerangi kita semua, membawa kita bisa beribadah kepada Allah, dan pada gilirannya mudah-mudahan bisa menghantarkan kehidupan kita nanti berakhir dengan husnul khatimah. Karena memang Wali Songo, Tebu Ireng ini gudangnya para ulama, para kiai, pondok pesantren Nusantara dari mana-mana ada Pak. Pertanyaannya kok Ustadz tahu? Sempet jaga saya yang ngerasain di sono cuman setahun. Pondok pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng, pondok pesantren Hupat Ustadz, yang nyerebet terus kayak bocah sunat kagak kering-kering. Itu dulu saya pernah ngalamin setahun. Pindah ke Mojokerto, balik baru nongkrong di Pulau Murub. Alhamdulillah dengan sedikit ilmu, doain mudah-mudahan nih ilmu jadi gede manfaah barokahnya. Dan ini malam juga nongkrong di sini bukan berarti ngajarin, cuman mari kita bersama-sama belajar. Hakikatnya manusia maka gak kudu berhenti belajar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, cari ilmu terus dari mulai lahir sampai diwafatkan. Maka khitan pada malam hari ini juga punya nilai nasihat buat kita. Allah, kok kenapa sih orang Islam mesti disunat? Laki iya, perempuan heeh. Laki disunat, perempuan heeh. Cuman kalau laki-laki sunnahnya diginiin, diramein. Ramenya bukan rame-rame yang ukuran mungkarot. Sunnah ramenya yang punya nilai syiar, yang punya nilai hasanah, yang punya nilai kebaikan. Itu ajaran Islam. Tabarruk, menjalankan perintah dari Allah, perintah Rasulullah yang namanya sunat, diisi dengan hal-hal baik. Pengen harapan punya anak-anak yang saleh, ngepas lah. Kalau tingkatannya ini bukan berarti saya fanatik bang. Sunat Allah yang dilaksanakan, yang diisi di dalam kemaksiatan, naudzubillahi min dzalik. Kata satu kaul, man aana ala ma'siyatin kullun qarin. Siapa orang yang melaksanakan, tolong beraktivitas di dalam suatu kemaksiatan, maka itu orang sama nilainya sablengnya, sama nilainya dosanya. Maka mudah-mudahan dengan nih malam acara hitan diisi dengan acara kebaikan ini benar-benar punya nilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi tuh. Jangan kata kita yang hidup, yang mati aja punya nilai kebaikan Allah. Maka Ibu, pertanyaan itu tadi, ngapa sih umat Islam mesti kudu disunat? Jelas banyak hikmah dan pendidikan di dalamnya. Number one, boleh dong ngikut-ngikut bahasa Inggris, cuma nih bahasa Inggris cukup untuk kalangan kehidupan sosial, jangan dibawa buat ibadah. Mentang-mentang guru bahasa Inggris sholat pakai bahasa Inggris. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Bram wa ala ali sayyidina Bram. Bahasa Inggris Ibrahim jadi bener ya? Jangan begitu. Tetap aja ketika sholat mah dengan satu warna, dengan satu bahasa. Nggak bisa kama shallaita ala sayyidina Bram wa ala ali sayyidina Bram. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Bram wa ala ali sayyidina Bram. Ngapa jadi Bram Pak Antasa? Kan saya mah master guru bahasa Inggris. Ya nggak begitu juga kali. Hawa jadi Eva, bener. Daud jadi David, tuh di Inggris tuh. I jadi I, sampai I jadi sampai I. Muslim jadi Muslim. Wow, amazing. Ini kalau ini urusan ini jadi berantakan juga.
Artinya ada tingkatan apa namanya bagian masing-masing, yes, bersosial oke. Cuman itu pun pada gilirannya jangan coba-coba pakai bahasa Inggris buat beli bala-bala sama tukang bala-bala, udah nenek-nenek juga yang tukang bala-bala. Kacau. Makanya nih udah tempatkanlah di tempat porsinya masing-masing. Ibu, kok kenapa orang Islam, anak Islam mesti sunat? Yang pertama pendidikan untuk berani karena Allah, berani karena Allah. Perintah Allah punya nilai, kudu punya nilai keberanian karena Allah. Nih hari keberanian umat Islam diuji. Nih hari keberanian umat Islam diuji di mana-mana. Kata bahasa kasarnya, mudah-mudahan kagak kemana-mana nih suara saya. Di mana-mana. Kata Ustaz Asnawi, cuman di sini doang ini bikin acara. Di Bekasi udah kagak bisa malam-malam bikin acara begini. Ini bukti umat Islam Kerawang berani-berani. Kenapa? Karena ajaran sunat. Emang kagak sakit sunat? Orang tuanya aja bingung, pusing. Ini selesai kagak urusan. Qat'u syai'i min kulpatiz zakari, cuman ngetok sedikit dari kulpahnya zakar. Zakar itu bahasa Arab. Hahaha, ngaji ini kayak ngaji kayak di pondok ini kalau begini urusannya nih. Hitung kita pada lari ke Jawa Timur be, ketemu ireng dulu ya dikit. Oh ternyata nggak ada yang namanya bahasa itu apa namanya jorok, nggak ada. Kenapa? Bahasa itu datangnya dari Allah, tinggal tergantung bagaimana kita keilmuan untuk menanggapinya. Gitu ya. Jadi sekarang udah dantak semua tuh. Ajaran pertama punya nilai keberanian demi Allah dan untuk Allah. Orang Islam jangan takut. Ujian tetap Allah kasih, dikasih segala macam. Corona nyampe, orang Islam berani kagak datang ke masjid. Orang Islam berani kagak ngadain pengajian. Kan ujian. Tinggal mau sadar kagaknya dulu disunat apa kagak. Kenapa? Karena orang Islam gak dibolehin yang namanya sifat al-jubnu. Juben itu pengecut. Orang Islam gak boleh, harus punya nilai keberanian kalau urusannya demi Allah dan untuk Allah. Contohnya ketika disunat. Ini kadang kalau ada yang mati ngelahirin, kampung jadi senyap banget. Emang ada apa po? Orang mati ngelahirin mah jadi kuntilanak. Idi disunat apa kagak? Dan ini ajaran dari mana datangnya? Dalam satu kaidah dijelaskan, manakala ada seorang ibu, dia yang ahli ibadah, dia yang sholat beriman kepada Allah, diwafatkan dalam keadaan melahirkan, jamin punya nilai mati syahid dunia, nggak bakal ditanya di alam kubur. Alhamdulillah, nilai syahid luar biasa. Alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada. Orang yang mati syahid ini yang akan mendapat nikmatnya dari Allah. Buktinya mana? Nggak ditanya di alam kubur sama malaikat mungkar dan nakir, manakala mati dalam keadaan melahirkan. Pengen mati syahid, pengen? Ayo pada bunting lagi ntar lahir mati. Naudzubillah min. Ini buat kita nih. Akhirnya tahu betul yang namanya iblis. Di bawah komando iblis setan, biar pada masuk ke dalam hati masyarakat Tanjungan. Manakala ada kematian, pada berbisik atuh sama yang lainnya. Aduh, mati ngelahirin jadi kuntilanak nih. Jangankan malam, siang, asar, jendela nutup, pintu dikunci. Lah emang setan kagak bisa tembus apa? Najis gua mah. Ujung-ujungannya kalau ukuran punya sifat al-jubnu, pengecut kayak model begini, penakut yang tidak ada ukurannya, efeknya kepada diri kita sendiri. Allah, saya mau cerita dikit deh. Ada ustadz penakutnya luar biasa. Tuh kalau mau kemana-mana ngajak bininya, malam perutnya mules, dibangunin bininya, bangun apa? Ada apaan bang? Antar gua menunggu tebelet banget ini warnahan. Ya kalau digembongkan lagi dulu mah, kalau buah BAB itu kan pakai jamban, namanya takus, kakus. Tuh bajai-bajai di pinggir kali banyak bener tuh. Kata bininya, bang udah sih bang sono,
Ya kalau siang sih gua berani, malam ini tangga kita kan mati ngelahirin aja gitu. Gua ada sontak diantar sama bininya, saking takutnya sambil ngeliatin bininya itu yang ada di galengan kali, di tanggul kali, dongkrong romanya kain lupa, bukannya diangkat diginiin. Dengerin apa dia, biasanya kalau di air bunyi demblung. Tuh hari tuh lagi dia begitu kagak ada suaranya sama sekali. Ora salah, tai gua dimakan setan ini. Ini kagak ada suaranya katanya gitu. Aduh kacau nih katanya nih. Maloh, apa sih bapak lo? Nyok balik. Emang udah kelar? Udah katanya. Ayo buru balik apa? Dulu apa adem ini dalam gerah udah balik. Emang ada apa bang? Pas nyampe rumah ditanya sama bininya. Buset gua tadi berak, tai gua dimakan setan katanya. Pasti dilihat sama bininya lah, itu yang digondol-gondol di sarung apaan? Ini kan akhirnya efeknya kepada diri sendiri. Kalau manusia orang Islam punya sifat ketakutan. Wah, makanya nih ilmu buat kita. Alhamdulillah darah kita kalau ada yang mati dalam keadaan melahirkan, syukur alhamdulillah, doain wala tabtinna ba'dahu, ya Allah setelah tidak adanya jangan bikin fitnah buat kami semua. Alhamdulillah, itu dong kan ada doanya dalam sholat jenazah. Pengen kita meninggalkan alam dunia dalam keadaan yang demikian itu adanya. Maka ini buat kita nih yang hadir, ayo bahagialah manakala di bumi ini, di kampung ini dipendam seorang jenazah, dipendam seorang mayit yang tingkatannya punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sababiyah itu di kampung jadi kampung yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan kayak tadi dong. Ya bocah sepi kagak pada ngaji, emang kenapa aku tuh ada mati ngelahirin. Mak lo kagak nganterin pugu, mak kencing di dalam kagak keluar. Ini jadi kacau ya. Yang keduanya, di samping punya nilai keberanian, yang namanya sunat buat pantes, buat pemantes. Waduh, kalau kagak disunat, liatin, dibilang curut tapi kagak ada matanya, bener kagak? Kagak dibilang curut lancip banget kayak curut, maka dipantesin oleh ajaran Islam melalui perintah Allah dan Rasulullah, dipantesin, ditetek itunya, jadi pantas. Dan itu nasihat buat kita semua, pantasnya bagaimana nih kita hidup di lingkungan kita, anak sama orang tua sama anak, tetangga sama tetangga, mantu sama mertua. Ini pantasnya bagaimana diatur. Ya kalau dulu disunat tapi sama orang tua nggak menghargai, ini kan kacau, nggak ada pantas-pantasnya. Ada orang tua disakitin anaknya, ada anak bunting kena bapaknya, ada kagak di beritanya? Ya berarti kan nggak punya nilai pemantes. Islam melalui hitan harus pantes. Ustadz sama jamaahnya, imam sama makmumnya, pantesnya bagaimana? Kudu dipantes-pantesin. Mak kesel banget katanya imam. Emang kenapa? Imam gua kalau sholat bacanya panjang banget. Kesel gua mah. Makmum yang kayak model begini kan kagak pantes. Dan imam juga kudunya pantas. Punya makmum tua-tua, jangan surat waqiah sama yasin dong. Ya pantas. Punya nilai jamaah kesel sama imam ge. Pantasnya bagaimana kalau kita punya jamaah pada tua-tua, ya kulhu sama ina atau ina pantas. Ya kan pantas. Kenapa sih imam muda imamnya kok baca suratnya pendek banget? Lagi mantesin. Kenapa? Makmum kita tua-tua. Kan gitu. Ini benar, kemarin kejadian Cius ini, tahun-tahun kemarin itu kejadian emang seperti itu adanya. Makanya kata Nabi, Abdulus Sunnah baca surat setelah Fatihah itu suratul qasirah khairu min suratit tawilah. Surat yang pendek lebih bagus, lebih utama sunnahnya dibandingkan surat yang panjang. Dan surat yang pendek juga itu juga bisa membatalkan sholat loh. Kalau yang pendek
Kalau pendek bisa batal Ustaz. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek batal. Artinya surat yang pendek diambil dari surat Al-Quran yang bacaannya emang nggak panjang-panjang amat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Seneng jamaah, seneng, cius nih. Makanya nih buat imam juga gimana pantasnya sama makmum pantasnya sama imam, orang tua pantasnya sama anak dengan walimatul khitan. Ini nasihat buat kita, ayo doain anak-anak kita, ibu bapak. Pantasnya sama orang tua banyak-banyak ngedoa sama anak. Kenapa? Kata Nabi, doaul walidi li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya, mustajabah. Maka syukur alhamdulillah anak-anak yang masih punya orang tua minta doa sama orang tua. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka orang tua. Doain anak kita, mudah-mudahan anak kita jadi anak-anak yang manfaat, anak-anak yang ahli ibadah. Didoain kagak, Bu? Suruh sholat kagak? Disuruh doang ibunya. Ya biasanya mah kagak, Ustaz. Ini estafet sebenarnya. Kata Nabi, birru abaakum tabarrukum abnaukum. Berbuat baiklah kalian semua kepada kedua orang tua kamu, maka niscaya akan berbuat baik anak-anakmu kepada dirimu. Kalau kita pengen punya anak nurut, kitanya kudu nurut sama orang tua kita. Itu yang diatur oleh Rasul. Kadang anak mah pengen supaya bener, kitanya ngelakonin yang kagak-kagak bener. Bayang kono. Wah, dia mah lagi nonton Putri untuk Pangeran. Ngaji di sono. Wali amanah wali 4. Apa iyo? Apa? Indah lagi maleman. Dunia terbalik. Doain si Aceng lagi pengen ngelamar Ibu Ines. Ya kita juga nonton. Bisa ngaji kan lelah nonton sambil ngopi. Nah ini buat kita nih, doain anak kita ibu, terutama nih ibu-ibu nih, mustajabah di hadapan Allah. Nangis minta supaya anak kita jadi anak yang hebat, anak yang manfaat, anak yang barokah. Kenapa? Kita nanti akan ditolong sama anak kita, syafaat dari anak untuk menuju menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada anekdot namanya, cerita pendek. Ada aki-aki tukang bobok, tukang tarok, tukang ngebuka tali androk. Parah nih aki-aki, ampura. Bangko ono bocah sunat tuh. Nah, ini enak deh. Memang ceramah di sini doang nih sampai kuat maju-maju begini. Iya cius ini. Di sono mah akan dibatasin panggung, dijaga sama ibu-ibu. Di sini mah kagak nih, berani kita maju terus. Emang kita mah dididik berani, saya mah. Makanya kerjaannya maju terus. Dan saya mah bukan pakai tipe tukang mancing. Kalau orang suka mancing kagak boleh maju-maju. Mual bakal maju-maju tukang mancing mah. Maju dikit ya udah pasti nyebur dia mah. Nah ini yang buat kita nih, ya Allah. Itu ada aki-aki tukang bobok, tukang tarok, tukang ngebuka tali androk. Parah nih aki-aki. Atau cuman mata doang yang kagak ditato. Pantat ditato, dengkul ditato, telapakan kaki ditato. Nih aki-aki premannya bener preman. Kalungnya gede, kalung gambar tengkorak. Punya anak 2, yang satu dipesantrenin, yang satu percis kayak bapaknya, ngokem lagi baik, jadi preman. Urusan mati mah jangankan preman, ustad mati, penjahat
mati. Yang beriman, preman, kiai, memedi, mati kabeh. Ini termasuk aki-aki nih. Romanya datang ajalnya, mati nih aki-aki. Dan cerita ketika kematian kayak model begitu, anak yang kagak didik yang jadi preman, apa bilangnya? Udah bapak kita emang badar bayang kagak apa kagak pernah ngikutin perintah Allah, udah pendem ya pendem. Tuh anak yang dipesantrenin suruh balik, padahal pesantren baru 3 bulan. Kalau kata bahasa Ustadz Asnawi, itu bocah belum bisa ngaji, belum bisa apa, masaknya belum bisa, itu baru 3 bulan mah. Balik karena memang orang tuanya meninggal. Kata si abangnya, dek, ini bapak kita mati, udah kuburin dulu bang. Di dalam kubur ada pertanyaan mungkar dan nakir. Itu 2 malaikat yang pertanyaannya hak benar adanya. Manakala ada kematian, setelah dikuburkan, dalam satu keterangan 7 langkah pengubur meninggalkan kubur, datang 2 malaikat yang namanya mungkar dan kita nih ngalamin, ntar ngalamin kayak begitu. Tapi mudah-mudahan sini mas semuanya dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa ada pertanyaan kubur. Iseng kita dewek-dewek. Makanya mudah-mudahan dengan dibacakan Quran tadi, kubur kita terang benderang dan kita mampu menjawab pertanyaan malaikat. Jangankan yang nanya mungkar dan nakir, ibu, ada ibu-ibu pingsan gara-gara apa tuh razia masker, suruh nyanyi Indonesia Raya, pingsan dia. Itu baru polisi, apalagi yang nanya malaikat mungkar dan nakir. Mungkar nakir kagak nyuruh nyanyiin lagu Indonesia Raya. Udah ada sontak kata si adeknya, bang nanti ada pertanyaan dari 2 malaikat mungkar dan nakir, kata Ustadz. Iya terus gimana dek? Begini abang, yang bebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir mah anak-anak yang belum pada balik mati, itu terbebas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Lah ini permasalahannya kita punya aki-aki ini, bukan bocah. Begini aja bang, ntar kalau aki-aki mah ntar nih kalau ukuran ustadz nyampe datang mandiin, abis mandiin bikin dibungkus pakai kain kapan, pesen aja sama ustadz, jangan pakai kain kapan, terus dibungkus bebang. Bapak kita memakai oto. Tahu oto? Oto baju bayi itu, aki-aki dibungkus pakai oto, ditaruhin dot buat empengan, dikubur karena memang keluarga sahibul musibah yang minta. Tuh ustadz nurut beda daripada orang dibayar. Akhirnya dikubur, aki-aki make baju bayi namanya oto, make edot. Malaikat mungkar nakir nyampe, kata malaikat mungkar nakir ini Israel salah WA apa kagak ya? Buset, make WA. Emang kenapa kata mungkar? Lah WA-nya katanya aki-aki, ngapa jadi ini make oto? Iya oto si oto lah, cuman ini bejenggot. Iya bejenggot si bejenggot, cuman ini oto. Ini bingung nih. Malaikat tugasnya kalau kata begitu ya begitu. Wayab aluna mayu marun, malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, nggak kerjaan lain. Beda sama manusia, manusia mah akalnya banyak. Sok laki kita kalau lagi badar, kita kunci jendela, nyeplos dari pintu kunci, nyeplos lagi dari jendela. Dua-duanya dipaku, genteng diterobos. Itu manusia tuh. Tapi malaikat kagak, kalau nanya lah, cuman itu mah hasil perbuatan si anak tadi. Ini malaikat bingung, geger, mau berantem mungkar nakir gara-gara oto sama jenggot. Akhirnya kata malaikat mungkar, udah begini aja kita minjem aja bidadari dari surga. Ilmiah lagi nih Pak Antasa, ilmiah lagi nih, kita ngaji yang ilmiah aja sambil bercanda gitu. Dipinjemin malaikat itu bidadari dari surga, kita pergi, ntar kita bangunin dari jauh. Ini si mayit, si bayi tapi bejenggot. Akhirnya bidadari dijinin dibawa ke alam kubur, dibangunin aki-aki. Kata malaikat mungkar nakir, biasa kalau bahasa ilmiahnya, kalau baik bener baik dia akan ngedot,
dia akan ngenyot apa nih, tete belah kanan, tangannya pasti megangin tete belah kiri, itu baik bener tuh. Kalau ngenyot ngempeng tete belah kiri, tangannya atuknya megangin tete belah kanan, baik bener nih. Coba nih si bayi bejenggot nih, tangannya kemana nih katanya nih, pas dibangunin ngelihat bidadari yang sebegitu cantik luar biasa, aki-aki ngelihat bidadari langsung ngenyot, langsung ngempeng. Lah nyotan mah sama, bayi sama aki-aki sama-sama kagak punya gigi atuh. Cuman tangan atuhnya kata malaikat nih, kemana nih tangannya, 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 lu ada anta tangannya ke bawahin. Oh udah salah gua ditipu kata malaikat, ini aki-aki, ini aki-aki. Wah udah langsung ada siksa kubur, aki-aki disiksa. Tapi apa kata aki-aki, bagian gua disiksa ini berkat anak gua yang nomor 2 yang tahu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Bagian gua disiksa di dalam kubur, tapi gua udah merasakan bagaimana teteknya bidadari gitu. Ini contoh kecil doang, contoh kecil doang. Kalau punya anak bener mah bisa nyelamatin, bener apa kagak? Tuh anak hidup ahli ibadah enak kita jadi orang tuanya, bener apa tidak? Tapi kalau udah bocah badan luar biasa, bentar-bentar polsek, bentar-bentar polsek, lah ujung-ujungnya kita paham banget sama orang polsek. Ya, makanya nih doain anak-anak kita, biar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, biar jadi penuntun kita menuju ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayyumma mra'atin, bukan kata Nabi, man razaqahu waladan wa lam yu'allimuhumul Qur'an kullu dambin ya'maluhul waladu ala abawih. Siapa orang yang dikasih rizki anak tapi kagak pernah diajarkan pendidikan Al-Qur'an, artinya pendidikan dari Allah, pendidikan agama, maka setiap dosa yang diperbuat anak akan dilimpahkan kepada kedua orang tuanya. Jangankan di akhirat, nanti di alam dunia aja udah berasa. Anak bener ngikut enak, anak blenger kita ikut puyeng apaan, bener kagak gitu? Makanya doain, didik anak-anak kita dengan pendidikan yang bagus, pendidikan agama, didik dengan didikan Al-Quran. Nggak bisa Ustadz saya mengajarin Quran, serahin sama Ustadz sama Ustadzah yang ngajarin Al-Quran, diserahin, jangan sampai Ustadznya Ustadzahnya nganggep tuh bocah anak yatim piatu, dateng ngaji dewek basarin kagak sama orang tuanya, ih naudzubillahi min dzalik kalau dianggapnya anak yatim piatu. Udah sebenarnya mah Ustadz mah kagak kudu pusing kita masarin anak ke Ustadz, masal bawa setiap bulannya 3 gantang ya Ustadz mah seneng. Cius ini saya ngomong amplopnya 300.000 per bulan, husuk Ustadz ngajarnya. Ini gimana Ustadz mau bisa ngajar anak kita, orang kitanya kagak open, lah ujung-ujungnya Ustadz bisnis. Mana Ustadz lu balik lagi ngajinya, orang Ustadznya kagak, emang Ustadznya kemana? Lagi bisnis pak. Gara-gara siapa? Kitanya orang open sama Ustadz, bener kagak begitu? Nah ini bener, ini cius saya ngomong ini nasihat buat kita semua ya Allah. Jadi anak bukan sekedar disunat yang sebegini puyeng segini pusingnya. Guru antasa bukan kagak sanggup ngundang jaipongan. Guru antasa yakin bukan kagak sanggup manggil soneta nih malam. Soneta bukan kagak sanggup, bukan cuman duitnya aja kagak. Iya sanggup manggilnya duitnya kagak. Ya cuman alhamdulillah dengan sababiyah itu diisi dengan nilai pengajian, nasihat buat kita ya. Jadi kita orang tuanya contohkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita, karena memang kewajiban kita orang tuanya. Bahasa dilatih, bahasa diatur, jangan sampai dicontoh bocah. Lu ngaji sono, iya emaknya megangin HP aja ngebuka lajada. Dari pagi sampai subuh itu lajada dibuka, dari kerudung sampai panci. Mesen mah kagak itu. Kata emaknya kita suruh ngaji, kata anaknya gua mau ngaji, emak ngeliat HP kagak berhenti. Bener gitu. Ayo dong, jangan jadi andalan itu HP. Yang kita andalkan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita pasti diijabah sama Allah, karena memang diumpamakan doa orang tua kepada anak bagaikan doa Nabi kepada umatnya.
kalian juga yang jomblo-jomblo, kalau pengen punya pasangan buru-buru minta sama Allah, curhat sama Allah tengah malam, tahajud, hajat, minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, beri saya pasangan bidadari surga buat saya, yang solihah ya Allah, yang kaya dan barokah ya Allah, yang pintar, yang manfaah ya Allah buat saya ya Allah. Jangan curhat di HP, update status, wow, di Facebook, seantero jagat tahu, bukan dijawab bener, jawabannya cuman kasihan deh loh, kan ngeselin itu. Udah curhatnya sama Allah aja. Udah lama aku jadi jomblo, umur udah 29 tahun, kagak ada yang demen sama saya. Ditulis di HP, disebarin kemana-mana, anggapnya dibantuin itu jawabannya cuma gitu, kasihan deh loh. Ini curhat dong sama Allah tengah malam, minta sama Allah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah ya Allah, yang ahli ibadah ya Allah, yang ngedoain saya manakala saya di dalam kubur ya Allah. Doa sama Allah tuh anak mantep buat kita tuh, manakala orang tuanya mencontohkan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita. Bahasa orang tua, suami sama istri yang lembut, yang sopan, coba diatur sama Rasul, udah jadi contoh Rasul. Rasulullah kalau manggil bini, bang, pak, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Karena apa? Karena memang Siti Aisyah pipinya kemerah-merahan, dipuji bininya. Kadang kita mah nonton dunia terbalik kala masih Aceng. Si Aceng kalau manggil perempuan manis, cantik, kan begitu kan? Ngapa sih itu jadi contoh kita kalau memang bahasa itu bagus? Sekarang nih, habis pengajian manggil bini, duh yayang, cantik, manis, denok, demplon, aduh bidadariku, aduh, itu bini senengnya luar biasa itu. Ini kadang manggil bini peyang, bini peyang, peyang lo, pakai jilbab miring-miring mulu kagak ada benernya. Jangan begitu bang, dipuji bagaikan Rasul memanggil istri, istri pun memanggil suami, enak luar biasa. Allah ketika dipanggil, yayangku, cantikku, manisku, apa kata dia? Oh Arjunaku, engkaulah segala-gala buat diriku. Wow, kalau seandainya tidak ada dirimu wahai Arjunaku, rasanya hidup ini hampa, senyap, sepi, bagaikan di dalam hutan sendirian, dewek-dewek saya. Panggil dengan panggilan yang baik, contoh buat anak. Kalau orang tuanya manggilnya semau-maunya, timbul anak seperti itu adanya. Kadang kita punya rumah mewah, rumah megah, percis kayak di dalam hutan. Laki manggil bini anjing, anjing lu. Bininya manggil lakinya, babi lu ya. Kata anaknya, gua apaan ya? Bapak gua babi, emak gua anjing, amurun gua. Ini, jangan sampai begitu. Ya kadang juga seperti di Kubar, rumah bagus, keramik mantep, sampai di material kayak belum lunas, udah kayak di kuburan. Setan lu, kuntilanak lu memedi, anak jadi korban lagi. Lah bapak gua memedi, emak gua kuntilanak, lah gua tuyul murun. Jadi jika gak ada indahnya, makanya panggilan dengan panggilan yang dicontoh oleh anak-anak kita, dengan panggilan yang baik, saling menghargai, dan akhirnya kita juga dihargai oleh anak-anak kita. Dulu astagfirullahaladzim, jam 12 kurang 2 jam. Ilok ini pengajian sampai jam 12 ini. Terusin. Ya udah. Saya mah udah sebenarnya mah ini. Ke jam kerja saya udah ini. Berarti lewat ini dihitung lembur ini guru. Mister, lembur ini. Ya biasanya lembur mahalan. Allah, ada orang perempuan emang kulitnya kayak saya, hitam. Belum. Udah sih emang hitam, saya mengaku. Punya laki pitak tiap hari, suami nggak pernah ngargain bini, manggil apa adanya. Buluk, look, lah bini lama-lama sama seperti itu adanya, manggil suaminya bukan AA, bukan yayang, bukan kakanda, tapi pitak, luk tak tiap hari kayak model begitu. Tidak ada penghargaan dan tidak saling menghargai kayak model begitu. Pada gilirannya hancur rumah tangga, bencana yang ada. Tengah malam
Ya muara gembong lah, Kacup tahu betul itu. Manakala hujan banjir jalanan udah kayak sungai. Ya sama di sini kayak kalau banjir mah begitu. Wandang sontak suaminya tukang ojek siang hujan banjir jalanan, motor mogok dibawa balik, dibongkar sore-sore itu motor, karburatornya dibuka, bensinnya dikuras. Emang laki kagak pernah dihargain bini, bini karena nggak hargain suami karena suaminya nggak pernah menghargain bini. Apa adanya aja itu. Yang namanya karburator dibuka, bensinnya ada gayung, digayung ya jadi aja buat ngisi bensin. Malam nyampe hujan gede, lampu mati. Kata bininya, bang, apaan sih bang, biasanya kalau kagak manggil abang, manggilnya Pitak mulu sama gua. Ya ini mah bang, kita perlu banget tanya bang Pitak. Apa? Pengen kencing gua. Kencing, gelap-gelap begini terus pojok-pojokan di situ, pojok dah. Akhirnya karena memang tidak saling menghargai, bini kagak diantar juga sama suaminya, di pojokan dia kencing. Pas kencing karena gelap mati lampu, pegang sono pegang sini, pas nemu itu gayung, diangkat rada berat dikit, wah ada isinya nih, cakep nih katanya. Terus kencing cebok tuh gelap kayak begitu karena berasanya beda sama air biasa karena bensin, ngejerit bininya. Oh, wow, kata lakinya, ada apaan lo Lok? Ini abang apaan ini bang, sampai kuat dingin begini saya cebok. Bawa korek lakinya, gelap, korek, stres, lihat bininya kaget model gitu ngejerit, nyamber, lah botak akhirnya, habis botak gundul udah. Nah bencana di tengah malam gara-gara apa tuh? Tidak saling menghargai, diazab sama Allah. Bininya di alam dunia dibakar sama korek, disamberin sama bensin. Kaget, jerit. Ya karena memang lagi semalam BAB, kencing segala macam, kagak diantar sama suaminya, dia di kantong kresek, cebok make bensin kebakaran. Tapi ketika itu pagi-pagi suaminya mau ke sawah, tengok kanan tengok kiri, ya Allah ya Rabbi, si Buluk pas kebakaran jadi idep banget ngopenin gua mau ke sawah, udah sediain bekal katanya begitu, dibawain timbal, bawa, kagak dipikirin itu plastik hasil karya bininya malam, dibawa ke sawah tengah hari, habis namping galeng, capek luar biasa, perutnya lapar, bawa ke paha, di bawah pohon pisang. Kata lakinya, nih ini bau apaan ini? Pindah lagi, pohon kedong-dong, bawa pohon kedong, lah ini bau ngikut-ngikut juga. Pas dibuka lama-lama, ya Allah ya Rabb, ini juga ini bentuknya mah. Itu lakinya yang dibawa emang hasil karya bininya malam gara-gara kagak diantar. 2, bencana kebakaran, bencana penghinaan, bukan nasi yang dibawa tapi timbel bininya. Marah luar biasa. Di rumah sambil ngerasain semalam kebakaran, jembut habis semua. Si Buluk mikirin, ya Allah ini laki saya pasti ngamuk balik gara-gara salah bawa timbel. Emang bener itu pedang dibawa balik, setan Buluk. Gua bacok Buluk, balik dari sawah. Nih di rumah udah gemeteran baik. Cuman inget di pengajian kata Ustadz, berhias berdandan bukan buat kondangan, buat ngapa-ngapain, berhias buat suami doang. Itu si Buluk akhirnya pakai bedak, pipa dipakai, terigu teplokin, kelihatan yang masih hitam, buru-buru dibungkus lagi pakai terigu, pakai sagu, campurin semua sampai putih, dia metang-tang di dalam kamar. Bencana mau nyampe, itu lakinya didobrak pintu, setan Buluk, tendang pintu. Mana lu, gua bacok, lu kurang ajar, lu menghina gua. Ini nih kamar, pasti di kamar nih, kamar ditendang, lihat bininya berubah jadi putih, lemas lakinya. Bacok katanya gitu. Lemes lakinya ngeliat bininya dia berubah. Ini nasihat sebenarnya buat kita, walaupun ini anekdot loh. Dan memang ini pernah kejadian di Muara Pecah ngacet. Nih ya Allah, nyatanya satu nilai ajaran dari guru kita aja bisa menyelamatkan di alam dunia. Yang mestinya bini dibacok lakinya akhirnya nggak kejadian, walaupun diawali dengan cobaan buat kita.
Makanya balik lagi dong ke ajaran ulama, ajaran kiai, pada rajin ngaji. Jangan ngaji ini bawaannya pada malas mulu, kagak laki kagak perempuan. Saya kan ngajar bulanan di sini di Masjid Nurul Iman tiap malam Rebo. Aki-aki itu lagi, aki-aki itu lagi, kagak ada ganti-gantiannya. Oh, saya malu, benang-benang saya hitam jadi jamaah kurang baik. Padahal maafan ngaji itu kan wajib katanya. Kalau pengajian kalau yang yayaan nungguin yang lainnya nih. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, awas jangan ketinggalan, karena itu kewajiban. Gitu ya. Ini ngeselin juga, ngagak ngaji mah kagak ngaji be kata kita mah. Keluar rumah dijawabin sama dia, ibu-ibu sekalian, emang bener nih hari pengajian, udah baik lu pada duluan, gua mah banyak cucian. Ngeselin apaan? Ayo dong, nih tuh manfaat ajaran bisa menyelamatkan buat kita tuh dikit ge. Apatah lagi semuanya diakumulasi di dalam kehidupan ini. Tok, sholatnya dibenerin, ibadahnya dibenerin, tata kelola rumah tangga, tata kelola ekonomi semua diatur oleh agama kita. Al-Quran, hadis, fikih dan segala macamnya mengatur buat kita bahagia baik di alam dunia maupun alam akhirat. Ya mudah-mudahan ini malam semua dosa-dosa kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan doa kita bersama ini hajat juga hajat Allah kasih barokah, anak yang dihitan mudah-mudahan jadi anak yang soleh, kita yang hadir semuanya di tempat ini mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah kasih ilmu yang manfaah, barokah, rizki yang berlimpah dan barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada nilai manfaah barokah. Saya lagi ngomongin begini, tetap saja saya juga masih kangen sama bini saya. Ini saya lagi menanti ini Bu, cius. Dan alhamdulillah Allah takdirkan saya punya istri dari Pulau Murub. Ini saya sampaikan ya, biar jadi ilmu buat kita semua. Nggak pernah dia meminta uang sama saya, karena memang lahir yang kedua itu ketika ngidam dia paling enak kalau ngelihat duit. Orang idam kan biasanya pengen itu, kalau ada yang dibencikan, kan gitu tuh ya. Ada kan itu, ada tangga saya kalau ngelihat tukang bakso, lah apa-apaan ke tukang bakso, kalau ngelihat gua katanya enak mulu. Emang begitu orang idam, kalau dipengenin, bener-bener pengennya, kalau dibenci pengennya muntah, bener ya. Tuh bini saya mama duit, kalau kita ngeliat sebulan saya kasih 15.000. Ya cius langsung kagak ibu-ibu di sini mah agak bini saya doang cius. Apa kagak beda Bu? Lebih parah sini mah, bukan doang loh. Dasar bini doraka. Ayo makanya tuh ya, nasihat buat kita nih malam aja, saya masih dinanti oleh istri saya, pesan beliau lagi tadi pulangnya jangan sore-sore. Emang ada apa mama? Mudah-mudahan katanya amplopnya. Emang masih doyan amplop mah? Lah katanya penting itu mah nggak tebel guru antasa mah, bagian isinya kagak katanya, amplopnya mah isinya biasa ya mah. Lah ujung-ujungnya minta isinya bohong ada mah guyon. Allah, jadi mudah-mudahan ya ini malam pertemuan kita menjadi wasilah manfaah barokah buat kita semua. Mudah-mudahan semuanya dikasih kekuatan buat beribadah kepada Allah. Hakikatnya manusia hidup di alam dunia hanya diciptakan buat beribadah kepada Allah. Maka ayo terus ibadah, jangan tinggalkan, sholat berjamaah lanjutkan. Mudah-mudahan di kampung Tanjungan Allah jadikan kampungnya orang-orang yang beribadah. Mudah-mudahan di kampung-kampung Tanjungan diciptakan anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, lahir dari kampung Tanjungan ulama-ulama besar yang mampu membawa cahaya hikmah, cahaya ilmu pengetahuan buat kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Hikmah hitan yang selanjutnya adalah buat kesehatan. Karena waktunya sudah sempit, itu saya mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti doanya ya, ada Ustadz ya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.